Salam Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Oliva Konokevi dengan NIM 2003030056, kelas B semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku Masyarakat dan Kebudayaan NTT dengan judul Belajar Komunikasi dalam Perubahan Sosial sebagai tugas mingguan pertama. Latar belakang komunikasi pembangunan adalah suatu hubungan antar sesama untuk saling bertukar pendapat sehingga mencapai berbagai macam perubahan sosial yang bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan umum. Dalam perkembangan komunikasi membentuk 3 paradigma, yakni paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma multiplisitas. Setiap komunikasi pembangunan paradigma memiliki perubahan masing-masing. Dalam perubahan tersebut, ada yang mengandung positif dan ada juga yang mengandung negatif. Komunikasi pembangunan perubahan sosial tidak terlepas dari budaya, etnis, agama, dan perubahan lainnya. Karena untuk mencapai konsensus, untuk tindakan yang mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan, dan kapasitas semua pihak, sehingga disebut proses sosial yang memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dalam buku ini mengajarkan kita untuk mengetahui dan mengenal penting komunikasi pembangunan menuju perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Asia, terutama generasi muda, untuk selalu berpikir kreatif, efisien dalam agen perubahan di masa depan. Rumusan masalah: apa peran dan tempat komunikasi dalam perubahan sosial? Kedua, apakah komunikasi pemerintah dan komunikasi rakyat? Ketiga, bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan? Penjelasannya, peran dan tempat komunikasi dalam perubahan sosial. Menurut ahli John Land, menjelaskan bagaimana peran komunikasi yang berorientasi pada masa arus, informasi, teknologi, tepat guna, terjangkau, dan metode penelitian yang relevan agar lebih akomodatif terhadap budaya, kondisi, dan kebutuhan setiap orang. Kedua, menurut ahli Alan Hancock, menurut Alan, peran komunikasi dalam perubahan sosial melalui media, dia berpendapat bahwa pada tingkat internasional dan hubungan antara kebijakan dan perencanaan terbukti sulit untuk dikelola, terutama karena konsensus tidak dapat dicapai mengenai isu-isu ideologis. Tampaknya perencanaan berbasis sistem paling cocok untuk skenario yang lebih intervensionis, baik tujuan maupun hasil yang disepakati secara luas dalam situasi yang lebih terbuka, di mana prioritas dan hasil yang diinginkan kurang jelas. Diperlukan pendekatan yang lebih sensitif dan evolusioner dengan penekanan pada penilaian kebutuhan konsultasi dan keterlibatan dengan media komunitas, maka masa depan akan terlibat lebih relevan dalam perencanaan pembangunan menuju perubahan. Selain itu, RNTC-LA menegaskan bahwa komunikasi perkembangan yang mendalam tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup tentang budaya dan persepsi penerima, tetapi terlalu sering solusi komunikasi didasarkan pada stereotip dan data sosial ekonomi sasaran. Untuk menjauh dari tren terdiri dari pencarian data yang diekstraksi tanpa keterlibatan apapun dalam konteksnya, sehingga partisipasi aktif dari lawan bicara dari proses komunikasi tertentu. Yang kedua, komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat. Menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa material akan menopang kehidupan masyarakat ketika mereka masih tidak berdaya untuk mengubah yang menindasnya. Artinya, secara realistis, pemerintah tidak pernah memiliki kendali yang penuh atas kemajuan pembangunan warganya. Peran mereka memang idealnya berkurang ketika orang memperoleh kemampuan untuk mengatur hidup mereka dengan baik. Mereka dapat mendukung dengan memberikan informasi, sumber daya, dan peluang yang tidak dapat dikumpulkan oleh individu secara tunggal. Mereka dapat menciptakan iklim yang menguntungkan di mana orang dapat mengembangkan sayap mereka. Namun, dalam pembangunan yang dilihat,
sebagai pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka dan orang lain dengan saran yang ada dan batas-batas di mana pemerintah tidak memiliki otoritas moral dan kekuatan nyata untuk dilalui. Intinya, dapat pengembangan seperti yang telah dikatakan banyak orang sebelumnya adalah bahwa orang mengembangkan dirinya sendiri, pemerintahan instrumen masyarakat hanya bisa mewujudkan lebih tepat. Dengan pembangunan yang dilihat sebagai pembelajaran partisipatif, komunikasi yang terkait dengannya tidak dapat kurang partisipatif atau pendidikan pada akhirnya sebagai sarana. Inilah logika di balik proyek-proyek saat ini yang melibatkan orang-orang desa membuat tayangan slide atau program video yang menyampaikan esensi situasi mereka kepada dunia di luar komunitas yang mereka lewati. Dipandu dengan benar pengalaman memperbesar kesadaran mereka tentang masalah mereka dan membantu mereka memperjelas pilihan mereka. Ia juga menambahkan untuk keterampilan satu-satunya gerakan adalah ini. Dari kegiatan mereka untuk mencapai makanan dan kebutuhan lainnya yang mana mereka mengurangi waktu berharga untuk menghasilkan slide yang membuat pernyataan. 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Mungkin ini adalah waktu terbaik untuk mengatakan sesuatu tentang jurnalisme pembangunan, komunikasi, pendukung pembangunan, dan komunikasi pembangunan seperti yang awalnya dipahami. Ketiganya saling menaungi sebagai proyek dari pencarian bersama untuk konten komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk memerangi masalah ekonomi dan sosial dengan informasi sebagian besar berasal dari sains jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional itu dengan ilmuwan sosial, hampir tidak dengan politisi. Menariknya ketiganya berkembang di Asia. Keempat, komunikasi pengembangan politik pemerintah. Sejak pertengahan tahun 70-an ketika artikel-artikel krisis terhadap komunikasi pembangunan menjadi mode, artikel tersebut telah ditinggalkan atau dicemooh secara terbuka sebagai alat propaganda pemerintah. Untuk itu, pemerintah dunia ketiga perlu menyusun rencana pembangunan nasional, regional, dan lokal kepada warganya di belakang mereka untuk melaksanakannya. Kelima, hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan. Di sebagian besar Asia, kebebasan sipil dan politik dihargai sebagai nilai-nilai fundamental. Di negara-negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi Anglo-Saxon, mereka diabadikan dalam konstitusi sebagai tagihan hak. Hak sosial dan ekonomi tidak. Tapi mereka didukung dengan tegas oleh negara-negara dengan pemerintahan kolektif. Oleh karena itu, terpecah menjadi 2 kubu ideologis dan masalah hak asasi manusia dengan satu sisi menegaskan diri nilainya di atas yang lain. Terperangkap di tengah-tengah adalah negara-negara miskin yang secara intelektual dirawat dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi yang berkebutuhan utamanya saat ini terletak pada dominan kebebasan ekonomi dan sosial. Keenam, tatanan informasi dan komunikasi dunia baru. UNESCO memprofesori serangkaian sekitar 130 makalah yang ditulis oleh para penelitian dan pekerja lapangan tentang berbagai topik DEFCON, NWICO. Di antara proyek-proyek lainnya, GBN mendorong pengorganisasian kantor berita regional dan nasional di Asia dan Karibia sebagai alternatif dari dominasi 4 layanan berita Amerika Serikat dan Eropa dalam arus berita. Banyak ide-ide pemikiran yang muncul selama masa kejayaan komunikasi pembangunan. Beberapa dimodifikasi dan diteruskan, yang lain disingkirkan atau ditinggalkan untuk memberi ruang bagi baru dan lebih besar. Tampaknya bahwa transformasi itu cepat seolah-olah direncanakan, tetapi kemungkinan terjadi secara alami berkepanjangan dari fenomena berulang para
perencana yang terpesona oleh perangkat modernitas dengan sedikit perhatian pada pernyataan yang penting siapa yang diuntungkan. Peran dimainkan teknologi atau seharusnya dimainkan dalam proses komunikasi pembangunan juga penting bagi pemikiran. Ketika menyaksikan penasaran era informasi pada tahun 1980-an menjadi jelas bahwa banyak klaim untuk teknologi informasi baru tidak bersandar, kemungkinan besar itu mitos. Dalam sebuah artikel pada tahun 1986 dan yang lainnya setelahnya memaparkan beberapa kemungkinan mitos yang membantah setiap mitos dalam prosesnya. Dianggap sebagai mitos adalah bahwa teknologi informasi baru akan mengarah pada perkembangan desa global, melayani pemahaman internasional, perdamaian dan persaudaraan, mengarah pada peningkatan kemandirian dan promosi cita-cita demokrasi, menjadi keselamatan masa dunia ketiga, dan karena itu berhasil di dunia industri itu dan efektif di dunia ketiga pada tahun 1986. Di antara alternatif yang saya berikan untuk klaim terakhir adalah mode ekonomi yang diwariskan F.F. Schumacher yang sampai terapkan pada komunikasi. Kesimpulannya bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman, tantangan pertama ini serta pemikiran yang berkembang karenanya, komunikasi baik antar pribadi, alternatif atau massa memiliki peran paling penting dalam membawa perubahan sosial. Itu adalah pemberian apa yang tidak begitu jelas adalah menentukan komunikasi yang paling cocok untuk proyek dan audiens tertentu dan cara paling sederhana, paling hemat biaya untuk membuat dan mendistribusikan pesan dan di luar penglihatan orang sadar dengan memberikan pengetahuan menemukan strategi yang paling efektif dalam mengubah mereka sikap dan praktik. Sekian dan terima kasih.